Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya siang ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah bersamakan kita di surganya. Di depan aja Pak, masih kosong Pak. Maju di situ, mas. Silakan. Ibu-ibu juga di belakang masih ada tuh. Baik, kita akan mulai. Saya diberi tema tentang dosa-dosa besar yang dianggap kecil. Itu ya. Baik. Kita pahami dulu apa itu dosa. Sebelum kita melihat dosa besar tapi dianggap kecil. Kita pahami dulu apa itu dosa. Seorang sahabat bernama Nawas bin Sam'an. Ini nanti Bapak bisa lihat referensinya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab sangat populer. Ditulis oleh Imam Nawawi asal Damaskus. Karena Imam Nawawi itu yang terkenal ada dua Pak. Ada Imam Nawawi asal Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau wafat di Saudi. Banyak kitab yang beliau tulis, salah satunya Al-Idah. Al-Idah itu sekitar 500 lebih halaman. Ada lagi Nasaihul Ibad dan banyak. Tapi yang saya bacakan ini adalah Imam Nawawi Ad-Dimsyiki. Imam Nawawi yang berasal dari Damaskus. Penulis kitab Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, dan seterusnya. Nah, pada kitab Riyadhus Shalihin, di bab Husnul Khuluq, hadis nomor 624. Ada seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an. Datang kepada Rasulullah, beliau tanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Kata beliau, ya Rasulullah, apa itu sih dosa dan apa itu kebaikan? Apa itu kebaikan atau apa itu dosa? Qala, Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu kata Nabi adalah etika, moral, integritas. Jadi Nabi tidak bilang soal ibadah tuh, tapi moral. Bahasan kita soal dosa. Lalu Nabi ditanya lagi, mahiyal itsm? Apa itu dosa ya Rasulullah? Nah, tolong direnungkan ya Pak. Kata Nabi, dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang. Dan kalau engkau melakukan, kau tidak ingin ada orang tahu. Itulah dosa. Saya ulangi, dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah atau tidak tenang. Dan kalau engkau melakukan, engkau tak ingin ada orang tahu. Itulah dosa. Tapi bagi siapa dulu?
Dosa itu terasa tidak enak, itu bagi orang yang hatinya bersih, Pak. Kalau orang yang hatinya kotor, berbuat dosa tidak ada persoalan. Karena itu ada seorang ulama berkata, orang kalau hatinya sudah hitam, alla yajida lidzunubi mafza'an. Tidak mendapati rasa khawatir, tidak mendapati rasa takut setiap melakukan perbuatan dosa. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya memang sudah hitam. Tapi bagi orang yang beriman, orang melakukan dosa itu terasa tidak nyaman. Terasa tidak tenang. Dan kita tidak ingin ada orang tahu. Nah, kalau kita melakukan dosa, masih ada rasa itu, berarti hati kita masih ada cahaya. Tapi kalau sudah tidak ada rasanya, berbuat dosa sudah biasa, jadi habit, itu hati-hati. Hati kita itu sudah hitam. Baik ya, clear? Jadi soal definisi dosa sudah ya? Ini kok ngantuk ini? Baru mulain saya. Saya bukan tipikal penceramah masanya ini, saya ini pengajar ya. Jadi siap ngantuk memang. Tapi yang saya sampaikan insya Allah tidak akan lepas dari hujah. Ya, satu ya. Jadi dosa itu apa? Sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Itu satu. Kemudian naik sedikit. Tolong direnungkan pelan-pelan. Jangan khawatir, oh saya banyak dosa begini-begini. Orang baik, catat baik-baik ya. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu tidak ada. Saya ulangi ya. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu tidak mungkin ada. Tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Sekali lagi, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang baik, orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Kenapa sih Ustadz mengawali dari ini? Karena tema ini tema sensitif nih Pak. Perkara kecil sebenarnya dosa besar. Saya khawatir nanti antum putus asa dengan ini. Karena itu saya awali. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Kenapa? Kata pepatah Arab, Pak, ini kata yang indah. Kata orang Arab begini, al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Manusia itu, ia tempatnya salah, ia tempatnya lupa. Karena salah dan lupa itu kemudian muncul dosa. Dan itu manusiawi. Karena nggak ada cari manusia yang nggak pernah bersalah itu nggak ketemu. Coba saya tanya. Ada manusia yang tidak pernah bersalah Pak? Halo, ada atau tidak? Tidak. Kalau Rasulullah? Maksum kan? Maksum itu apa? Dijaga kan? Terpelihara kan? Tapi pernah nggak Allah pertontonkan bahwa Nabi pernah keliru? Pernah kan? Sehingga turun Quran surat 81 surat. Jadi riwayatnya begini. Nabi memberi penjelasan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Harapannya orang kafir Quraisy itu bisa memeluk Islam. Lalu datang orang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Orang ini buta. Sehingga ketika dia salam, Nabi, mohon maaf ya, bahasanya itu memalingkan wajah. Karena Nabi sibuk menghadap orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu Quran surat 80. Kenapa kau Muhammad bermuka masam ketika datang seorang buta? Artinya Nabi pernah ditegur. Mari kita telusuri pelan-pelan dari atas. Nabi yang pertama itu Nabi siapa? Pernah keliru nggak? Nabi lo ya. Apalagi kita. Maka jangan gampang menjudge orang. Oh kamu ini banyak dosa. Mesti masuk neraka. Hati-hati. Hati-hati betul ini. Ya. Kita ini kadang-kadang memberi maklum kepada diri sendiri. Tapi tidak memberi maklum kepada orang. Kalau kita salah, kita mengatakan, saya kan manusia.
Tapi ketika orang salah, antum tidak mengatakan, dia kan manusia, yang namanya salah ya wajar. Kita enggak tuh. Sama dirinya memberikan maklum, sama orang lain tidak memberi maklum. Justru kita menuntut orang lain itu selalu benar. Berarti kita sedang memaksa orang itu tidak jadi manusia. Tapi kita paksa jadi malaikat kan? Karena hanya malaikat yang tidak pernah bersalah. Mau berteman dengan malaikat? Mau atau enggak, Pak? Tapi malaikatnya malaikat pencabut nyawa gitu ya. Habis nuntut orang selalu benar. Berarti kita sedang memaksa orang untuk jadi malaikat, tak? Makanya Nabi pernah bilang begini nih, perhatiin nih. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah engkau membenci orang mukmin karena pada mukmin itu terdapat keburukan. Ingat loh, pada mukmin itu masih menyimpan jutaan kebaikan. Kenapa Anda tidak mengingat kebaikannya saja dan lupakan kejelekannya? Maka Anda sedang merawat pertemanan. Tapi kalau yang diingat hanya kejelekannya dengan melupakan kebaikannya, Anda sedang menghancurkan persahabatan dan Anda sedang memaksa orang menjadi malaikat. Dipahami tidak sampai sini? Baik, kenapa saya ulas dari sini? Agar kita tidak ngerasa, tuh saya pendosa begini. Enggak. Nabi Adam salah kan? Nabi atau bukan itu? Mana dalilnya? Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman begini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wah, tidak dilihat, Pak. Ayo dilihat di Quran. Ada kan handphonenya kan? Ayolah, gunain handphone tuh. Jangan TikTok melulu lah sekali-kali ini. Nah, sekarang ayat Quran yang kita buka. Surat berapa tadi? Surat 2 ayat 35. Sudah ketemu? Sambut? Mas, sudah ketemu? Ah, dibacalah artinya yang kencang. Artinya aja, ayatnya sudah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu mendekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang. Lihat. Ingat ketika Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga." Lalu Allah bilang, nikmati semua yang ada di surga ini oleh kalian berdua sesuka kalian. Apa yang nggak ada di surga? Tapi Allah bilang, jangan kau dekati satu pohon ini, nanti kamu termasuk pendosa. Semua di surga ada dan disuruh nikmati. Hanya satu yang tidak boleh. Makanya manusia itu unik, Pak. Makin dilarang, makin... Oh gitu lagi. Makin dilarang, makin pengen tahu. Dan ketika keinginan tahu itu muncul dalam diri kita, disitulah setan mulai bermain. Ya, ayolah, kata setan. Nah, makanya Nabi Adam itu tergelincir karena bisikan setan. Jadi Nabi Adam saja bisa berdosa karena tergelincir oleh bisikan setan, apalagi cuman kita. Apalagi cuma teman kita. Loh kok kita selalu nuntut teman kita benar terus itu? Dari mana coba? Di mana Nabi Adam kelirunya? Setan membisikkan. Bahkan Allah menjelaskan gimana cara setan itu berkata kepada Nabi Adam agar Nabi Adam tergelincir. Itu bahkan dijelaskan rinci dalam Quran. Buka surat 20 ayat 120. Surat Toha surat ke-20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Betul? Sudah ketemu? Ketemu? Silakanlah baca. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Cerita tuh begini, Pak. Ini dimainkannya oleh
iblis pikiran dan perasaan Adam. Adam, kau tinggal di surga. Kau bisa nikmati itu semua. Tapi kamu akan mati. Kamu tak akan bisa nikmati ini selama-lamanya. Bermainlah setan, kata setan, kalau engkau ingin nikmati ini selama-lamanya dan kau tidak mati, maka itu pohon makan. Itu buah pohon itu. Maka kau hidup abadi. Nah itulah perkataan siapa? Setan. Maka di ayat itu, qala kata si iblis berkata, fawaswasa ilaihi syaitan, Allah beritahu setan memberikan bisikan jahat. Kepada siapa? Adam. Apa yang dibisikkan? Qala ya Adam, hei Adam, hal adulluka, mau nggak kamu kutunjukkan Adam? Syajaratil khuld. Apa itu? Pohon keabadian. Kau makan, kau nggak mati. Kau bisa tinggal selamanya di surga ini. Dan kerajaan yang kekal. Nabi Adam kemudian tergelincir. Nah hebatnya Pak, setan itu menjerumuskan kita, mendesain, mempikejing semua perbuatan jelek, jahat, dan dosa itu terasa indah. Saya ulangi ya. Hebatnya setan untuk menggelincirkan diri kita dari jalan Allah, dia mendesain, membuat semua perbuatan dosa itu terasa indah. Dan ini Allah jelaskan dalam Quran. Surat 15 ayat 39. Surat ke-15 ayat 39. Sudah ketemu? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Bang, antum. Ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan ini terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka di bumi. Coba perhatiin deh. Ya Rob, ini MOU ini. Antara siapa itu? Iblis dengan Allah. Apa dia bilang? Ya Rob, oleh karena engkau telah menetapkan aku ini sesat. Apa kata Iblis? Saya akan buat tuh setiap perbuatan dosa terasa indah dalam pandangan manusia. Dan akan kusesatkan manusia itu seluruhnya. Jadi coba lihat, setiap perbuatan dosa punya daya tarik apa enggak? Punya daya tarik atau tidak? Punya magnet. Karena didesain sedemikian rupa oleh setan sehingga dia punya daya tarik sangat luar biasa. Contoh yang gampang. Abang, sudah punya istri bang? 1 atau 2? Ya kan pertanyaan normal ini loh bang. Iya. 1 ya. Kalau baru itu berarti ada keinginan. Bayangkan loh, ayah nih masih baru katanya. Ini ayah loh. Coba bayangkan. Seumuran beliau loh, Masya Allah. Jadi, ini mohon maaf. Cuma biar antum anu aja. Bahagia mendengarnya gitu loh. Karena begini akhi. 1 itu terbaiklah. Kata Imam Syafi'i. Walaupun 4 boleh kan? Ya, karena kalau kita punya 2 atau lebih cenderung kepada yang 1, nanti di akhirat itu berjalan dalam keadaan miring. Jadi maksudnya adalah stroke di akhirat. Gak mau tak? Ya sudah 1 aja Pak ya, benar sudah. Pertanyaan saya. Abang kan sudah punya istri. Baik. Istri itu halal enggak? Halal ya. Kalau yang di luar? Haram ya. Mana yang punya lebih daya tarik? Harus jujur jawabnya, kalau nggak jujur masuk neraka. Ustadz nanya aja jahat loh. Ustadz nanya aja jahat loh. Ya kan? Kenapa? Karena memang setan tuh mendesain sesuatu yang dosa itu terasa indah. Makanya bahasa sekarang tuh konyol. Selingkuh. Perkara dosa. Lalu didesain bahasanya jadi enak. Apa? Selingkuh itu ya selingan indah, keluarga tetap utuh. Gitu. Oh baru tahu tak Pak? Masya Allah. Ini kayaknya habis pulang kajian, bukan ayat-ayat yang saya sampaikan yang diingat yang tadi itu. Bukan di situ poinnya Bang.
Baik, saya teruskan ya. Jadi artinya memang setan itu nggak pernah berhenti. Itu Nabi Adam loh, tergelincir. Tapi kan Nabi Adam kemudian tidak larut dalam dosa kan? Beliau kemudian sadar, yang kesadaran Nabi Adam itu menjadi doa kita yang tidak pernah berhenti tiap hari kita ucapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Rabb, saya sungguh telah dolim kepada diri kami sendiri, berbuat dosa. Kau larang aku dekati. Kalau engkau tidak memaafkan aku ya Allah, aku akan rugi. Begitu cara merengeknya Nabi Adam. Kesimpulannya adalah Nabi Adam itu salah, tapi Nabi Adam sadar akan kesalahan. Coba cari lagi Nabi yang lain. Antum pernah dengar kisah tentang Nabi Yunus? Pernah ya? Di mana Nabi Yunus menyadari salahnya? Dalam kegelapan perut ikan. Apa yang dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku ini pendosa. Coba, kesalahan apa sih yang dilakukan Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Bukan. Keputusasaan terhadap janji Allah. Tunggu 40 hari, baru kau keluar dari negerimu, ya, kau dakwah di negeri lain. Ternyata hari ke-38 pergi. Tinggal 2 hari, karena beliau sudah mulai pakai akal. Kalau 38 hari yang dijanjikan, yang beriman tidak nambah, yang benci makin banyak, gimana cuma tinggal 2 hari? Akhirnya dia tinggal. Hari ke-39 yang mau beriman banyak, negeri itu dihancurkan oleh Allah, tapi Nabi Yunus sudah tidak ada. Begitu juga hari ke-40. Makanya jangan pernah putus asa dari janji Allah. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Kalau Allah mau jadi. Maka jangan dahulukan akal, tapi dahulukan keyakinan kita kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya kasih contoh. Nabi Musa dikejar oleh siapa? Fir'aun dan pasukannya. Di depannya apa? Mungkin bisa selamat? Tidak mungkin. Tapi apakah Nabi Musa mengatakan tidak mungkin? Tidak. Dia punya Allah. Maka dia ngomong sama Allah. Maka laut bisa jadi jalan. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan kekuatan doa. Yakin? Yakin atau tidak? Kalau Allah sudah janjikan, nggak perlu masuk akal kita, Pak. Saya kasih contoh lagi. Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh siapa? Namrud. Api jadi apa? Dingin. Bardaw wassalam. Kenapa? Nggak ada yang tidak mungkin. Oh, itu kan para nabi, Ustaz. Tayyib. Antum pernah dengar kisah tentang, ini bukan Nabi Ibrahim ya, tapi istrinya Siti Hajar. Dari mana Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail kecil? Dari mana ke mana? Masa dari Sofa ke Marwah? Yang bisa boleh pulang. Coba, dari mana Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan anaknya Ismail? Dari mana ke mana? Dari Babilonia menuju ke Mekah. Sekarang Mekah. Sudahlah, singkatnya adalah Ismail kecil kehabisan bekal yang dibawa oleh Siti Hajar. Maka cerita singkat saja, nangis. Apakah Siti Hajar di tempat yang tandus gersang waktu itu di Mekah mengatakan, Ismail, yuk kita mati bareng? Begitu atau tidak? Tidak. Apakah usaha? Usaha. Dari mana? Sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Yang kemudian menjadi sa'i. Artinya orang usaha itu, Pak, harus maksimal, tidak boleh putus asa. Apakah dari sebuah usaha itu Allah hargai atau tidak? Hargai. Datangnya Zam-Zam. Padahal tidak mungkin ada air di tanah yang sangat tandus dan gersang. Karena usaha tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan pernah antum menutup harapan sementara harapan selalu dibuka oleh Allah.
Nah, begitu juga dalam persoalan dosa. Oleh karena itu, Allah memberi janji buat kita, yang janji ini membuat kita tersenyum. Dan membuat kita bahagia. Apa itu? Buka Quran, surat 39, ayat 53. Ini ya. Ayo dibuka. Surat 39, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Betul atau tidak? Abang yang pakai jaket? Ada? Baca terjemahnya. Rasa. Surat 39 ayat 53. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maafnya. Ya. Nah, coba renungkan baik-baik. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kalau melampaui batas itu dosanya ada hitungannya atau tidak, Pak? Enggak ada, udah banyak betul. Tapi apa kabar yang diberikan oleh Allah? Jangan pernah kau putus asa dari kasih sayang Allah, dari cintanya Allah, dari rahmatnya Allah. Lalu Allah mengatakan, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha. Berarti Allah cinta nggak? Yang tidak cinta sama kita siapa? Diri kita sendiri. Dan yang nakut-nakutin Ustadz. Hati-hati lo nggak dimaafin lo. Hati-hati lo nggak dimaafin lo. Allah aja bilang dimaafin. Kok Ustadz nakut-nakuti? Ini. Nah, karena tema ini tema serem sebenarnya. Perkara besar tapi dianggap kecil. Nah, saya khawatirnya antum nanti putus asa. Kenapa saya awali dari ini? Nah, baik. Artinya bukan tidak mungkin orang tuh bisa merubah keadaan yang negatif menjadi positif. Sokilah, nanti perkara-perkara kecil ini ternyata sudah biasa kita lakukan. Ternyata dosa besar. Bukan berarti tidak Allah maafkan dan bukan berarti tidak ada kesempatan. Karena itu saya mulai dari sini. Antum di rumah punya hadis arba'in enggak? Punya ya? Di HP punya. Buka di nomor 42. Berjalur dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadisnya hadis qudsi. Allah bilang begini, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dunubaka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, law ataitani bikurabil ardi al-khataya, thumma laqaitani, la tushriku bi syai'an, la ataituka bikurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Ada yang sudah download? Yang di handphonenya ada katanya? Udah ketemu? Sudah. Nah, coba dibaca artinya. Yang keras. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai ujung-ujung langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa 10 bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh hati pula. Coba perhatikan, apakah ini bukan kabar yang paling membahagiakan kita? Allah bilang apa? Wahai manusia, anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku, dan selama engkau masih meminta kepadaku, maka ku ampuni seluruh dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Coba bayangkan. Yang kedua, wahai manusia, anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ke langit, sebanyak awan tuh Pak, di langit. Lalu engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni.
Dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Yang ketiga, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemui aku, kata Allah, bertaubat dalam keadaan tidak menyekutukan aku, Allah janjinya apa? Aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Coba renungkan. Betapa cintanya Allah. Nah, sampai 1244 ini adalah harapan-harapan indah yang Allah berikan bagi kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalamnya. Apa saja sih sebenarnya perkara itu besar, tapi kita anggap remeh. Kita anggap kecil. Tapi saya sedang tidak menakuti. Cuma kalau itu sedang kita lakukan, lalu Allah cabut nyawa kita bersamaan dengan itu, maka kerugian besar buat kita. Saya mencoba menulis dulu satu hal, antum pahami pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya ingin kita mengerti. Yang ngantuk, ayo bangun, baca doa. Saya ajarkan doa biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa ketawa? Itulah. Itu doa anti tidur. Kecuali Anda tadi bilang bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, itu sudah ngajak tidur itu kan. Ya, ayolah. Tapi umat Islam itu memang keren, Pak. Masya Allah. Orang Islam itu saking tenangnya, Pak. Ngaji aja bisa tidur loh, Pak. Nah, saking tenangnya loh. Ya gak percaya. Orang-orang bule saking complicatednya hidup. Mau tidur susah, Pak. Saking susahnya minum Valium. Ada hospital ngantri. Itu hanya untuk tidur. Coba suruh mereka masuk Islam. Ikut kajian duhur di Itaka. Insya Allah ngantuk. Tapi yang ngajar satu wahid. Kalau mungkin kalau ustadz yang lain tidak ngantuk. Ya karena saya hadis ayat itu buat ngantuk itu biasanya. Kayak antum baca Quran gitu kan, setengah lembar langsung apa? Langsung ngantuk. Antum baru Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallah. Insyaallah. Baik, yuk kita teruskan. Tolong renungkan yang pertama. Nih, kecil tapi besar. Itu bukan jenisnya dulu. Saya ingin sampaikan begini. Dosa kecil tersebut ya sudah menjadi kebiasaan dilakukan terus-menerus, maka itu menjadi besar. Dosa kecil dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Bukan jenisnya, dosa kecil, tapi terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Maka jangan remehkan. Karena itu Nabi pernah mengatakan begini, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan taubat. Saya ulangi ya. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu besar jika terus diiringi dengan taubat. Karena itu pintu penghancurnya. Nih, wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Saya ulangi. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Pun bertaubat, dosa besar hancur. Kemudian, wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada dosa itu kecil jika dilakukan terus-menerus. Maka dia menjadi besar. Yang besar tidak terasa besar kalau dia diiringi dengan taubat. Jadi ini bukan jenisnya dulu. Tapi karena volume melakukannya. Terus-menerus. Maka jadi besar. Apa contoh dosa kecil? Apa contoh dosa kecil? Halo? Bohong. Dosa apa itu? Dosa besar, Bang. Jangan dianggap dosa kecil bohong. Maka tanda orang munafik itu apa? Yang pertama, nek ngomong bohong.
Dan antum tahu yang menyebabkan orang pada siksa yang teramat pedih karena apa? Bohong. Buka Al-Quran surat 2 ayat 10. Wah, ini bahaya nih kalau ini dianggap kecil ini. Surat berapa? Surat 2 ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Betul atau enggak? Saya minta tolong abang yang pakai baju kotak-kotak. Ya, silakan. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, di dalam hati mereka, mereka itu orang munafik. Ada penyakit. Salah satunya penyakit pembohong. Dan Allah menambahkan penyakit itu. Kok iso? Ini Pak, orang nek sakit, berobat, sakitnya hilang atau enggak? Insya Allah ya. Kalau enggak berobat, akumulatif atau tidak? Nah, maka bertambah. Coba lihat ujungnya, apa kata Allah? Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan, ulangi, disebabkan apa? Bohong mereka. Bohong membawa orang kepada azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana kita anggap kecil? Ini sudah bicara jenis nih. Nah, sebenarnya saya tanpa harus mengatakan bohong itu perkara kecil yang dianggap besar, Anda sudah menjawabnya sendiri. Sekarang saya tanya, ada nggak orang bohong bisa sekali, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk menutupi bohong pertama, itu bohong keduanya itu fardu ain. Untuk bohong ketiganya, itu fardu kifayah, Pak. Bohong keempatnya sunnah muakkadah. Bohong kelimanya sunnah. Bohong keenamnya mubah. Bohong ketujuhnya makruh, baru haram. Kenapa? Mohon maaf. Karena orang untuk menutupi bohong itu pasti akan berbohong lagi. Untuk menutupi bohong itu mesti bohong lagi. Maka bohong itu nanti ujungnya pasti jadi pembohong. Terus menerus. Gampang, Pak. Orang kalau sudah sering bohong, dia selesai deh. Jangan berharap pada pembohong. Jangan berharap pada pembohong. Apapun itu. Karena itu jadi habit dan jadi nurani. Seolah-olah itu kebutuhan. Jadi, makanya tahan, akhi. Jangan sampai bohong. Nah, ini contoh sudah masuk itu. Ya, baik. Padahal saya bicara belum jenis dulu. Baru kepada perbuatan. Tadi apa? Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Nah, kita anggap enteng karena kita lakukan terus menerus menjadi sangat besar. Yang kedua, tolong perhatikan baik-baik. Ini yang kedua. Hadisnya, dosa itu dianggap besar di sisi Allah, ya, jika seorang hamba menganggap remeh. Kalau tadi karena terus-menerus. Nah, dosa itu menjadi besar karena kita anggap remeh. Pak, orang kalau sudah menganggap remeh, lama-lama dia menganggap dosa atau enggak? Enggak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dampak buruk bagi pendosa, kalau dia terus-menerus melakukan dosa, maka lama-lama dosa itu tidak lagi dianggap dosa. Karena sudah jadi habit. Orang menyebutnya jadi apa? Kata orang Betawi, udah jadi lalapan. Udah biasa deh. Sekarang orang takut korupsi, kenapa? Karena nggak pernah korupsi. Betul atau enggak? Kalau sudah terbiasa korupsi, udah nggak ada rasa takut, Pak. Udah biasa. Jadi habit. Nih, antum semua nih. Halo. Antum kan rajin sholat. Kalau antum tidak sholat, beban atau enggak? Beban. Tapi bagi orang yang tidak sholat, biasa aja, Pak. Biasa aja. Jadi sesuatu remeh menjadi besar itu, sesuatu yang kecil jadi besar karena kita remehkan. Ya, dalilnya. Perhatikan baik-baik. Ini Ibnu Mas'ud yang berkata. Ini azhar.
Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaku alaih. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi. Coba perbedaannya sangat luar biasa. Nih, ini orang mukmin. Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin yang baik, yara dunubahu, dia melihat dosa itu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Jadi orang mukmin, Pak, melihat dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar. Lalu kemudian yakhafu ayyaqa alaih. Dia takut betul gunung itu akan roboh menimpa dirinya. Itu bagi pandangan siapa? Orang. Jadi orang mukmin menganggap dosa itu seperti dia di bawah gunung yang besar, lalu dia takut gunung itu akan roboh menimpa dirinya. Inilah orang mukmin, takutnya akan dosa. Tapi lihat, wa innal fajir, akan tetapi bagi pelaku dosa yang meremehkan dosa terus-menerus lakukan, dzunubahu, dosa itu dianggap kadubabin marra ala anfi, yaitu dia menganggap seperti nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Jadi cuma, nah, ya kan? Cuma diginikan. Dianggap remeh. Jadi dosa itu, Pak, jadi besar karena kita menganggapnya remeh. Sedangkan orang mukmin menganggap dosa seperti duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia takut bagaimana gunung itu akan roboh menimpa dirinya. Sedangkan bagi orang fajir, bagi pendosa, dosa itu dianggap seperti nyamuk yang lewat atau nempel di hidungnya. Begitu meremehkannya. Paham sampai sini? Paham ya? Saya belum bicara soal modelnya dulu, bentuknya. Kemudian, perhatikan baik-baik. Hadis kalau yang ini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r. In kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Ini renungkan baik-baik, Pak. Sesungguhnya kata Nabi, kalian itu kata Anas, kalian itu melakukan perbuatan dosa ya, di depan kalian seperti kalian menganggap tipisnya seperti rambut. Jadi kalian menganggap dosa itu kecil seperti rambut. Begitu kita di akhir zaman. Kata sahabat Anas, kalian itu menganggap dosa seperti rambut, sehelai rambut. Sedangkan kami di zaman Nabi menganggap dosa itu sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Ini sahabat Anas kan hidup dengan Nabi 10 tahun. Dan beliau masih muda. Ketika Nabi wafat, beliau masih punya waktu yang panjang. Nah, di zaman beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, kata beliau, kalian ini menganggap dosa kecil seperti sehelai rambut. Padahal dosa yang kalian lakukan itu di zaman Nabi dulu kami menganggapnya sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Nah, inilah perkara yang kita anggap apa? Remeh. Satu, apa tadi? Dosa itu menjadi besar karena apa? Terus menerus dilakukan. Yang kedua, kita meremehkan. Yang ketiga sekarang. Ini belum bicara jenisnya, nggak apa-apa ya. Ini dulu aja dipahami. Yang ketiga, Pak, dosa kecil menjadi besar karena kita pamerkan. Ada orang yang memamerkan dosa? Ada atau enggak? Ada. Contoh, ada orang mabuk. Mabuk dia, minum. Terus antum bilang, cuman minum 1 gelas saja, udah kayak gitu kelakuannya mabuknya. Lu tahu nggak? Gue dulu 1 kerat. Nah, gitu maksudnya. Nah, hampir lagi mati maksudnya. Nah, itu memamerkan dosa atau tidak itu? Atau ibu-ibu bilang, nih, ada orang pakai baju you can see sama celana wahai. Baju you can see tahu kan ya, Pak? Celana wahai. Celana pendek. Apa?
Wahai, Hawaii. Hawaii itu adanya di Amerika. Itu dijahit di Tanah Abang. Kok bilang Hawaii, wahai itu ya. Ya, tuh pakai celana segitu, pakai baju segini. Terus ibu tuh bilang, cuman pakai baju segitu lagaknya Masya Allah kayak modern banget. Gue dulu sebelum hijrah cuman nempel doang tali. Nah, itu namanya bangga. Nah, antum tahu nggak? Dosa yang antum banggakan itu, semua harapan indah yang tadi saya sampaikan di awal menjadi tidak berguna. Karena dosa itu termasuk yang tidak dimaafkan. Bukan soal kecil atau besarnya, tapi soal dia memamerkan dosa. Hadisnya begini. Kata Nabi, kullu ummati mu'afatu illal mujahirina. Seluruh dosa-dosa umatku mu'afatu akan dimaafkan oleh Allah. Semua dosa akan dimaafkan. Kalau syirik dimaafkan enggak? Gimana ini kok antum? Syirik dimaafkan atau tidak? Kenapa bang? Kok ragu bang? Syirik dimaafkan nggak? Mulai ragu, diintimidasi sama Ustaz mulai ragu. Ini, iya, antum kalau ngadepin penyidik repot itu. Saya mau tanya Aki, syirik dimaafkan nggak? Coba antum buka dulu surat 4 ayat 48. Ayo buka semua. Diam satu ya. Aduh, ini satu lagi aja. Surat 4 ayat 48. Ini kajian ini minimal 5 kali pertemuan, Pak, baru kelar. Ya, karena saya menulisnya agak panjang. Surat 4 ayat berapa? 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di 116-nya juga sama itu. Closingnya saja yang berbeda. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba Bang, dibaca yang keras, Bang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena akan dibutuhkannya, dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan terhadap Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi gimana nih? Bisa dimaafin enggak? Bagi siapa yang dia kehendaki. Jangan dipotong-potong begitu baca ayat. Suka-suka antum itu. Enggak, sekarang saya tanya, antum itu sama kayak orang ngepost utuh dipotong-potong tuh. Nah, kayak gini nih, kayak gini, hati-hati nih. Ini saya ceramah jangan dipotong-potong nih. Ini ceramah harus utuh nih ya. Nah, nanti salah nyampenya. Nah, makanya saya tuh ceramah paling malas diginikan nih, Pak. Iya, saya umur udah tua, Pak. Udah malas gitu-gitu tuh. Kadang-kadang nanti dipotong-potong gitu, nggak jelas gitu. Nggak dipotong kan antum ya? Pertanyaan saya ulang, dimaafin atau enggak? Enggak. Loh, kalau begitu bertentangan dong. Tadi semua dosa dimaafkan. Iya kan? Sekarang saya tanya, kesimpulan ilmiahnya. Jika dalam satu kitab suci ada 2 pernyataan berbeda, maka kesimpulan pertama dua-duanya salah. Atau satu di antara 2 benar. Berarti masih ada salahnya. Mungkin nggak kitab suci ada yang salah? Enggak. Terus yang salah apa? Cara kita memahaminya nggak salah. Karena Quran tidak ada pertentangan. Itu menggunakan kata la ya akhi, bukan lan. Kalau la masuk ke dalam fi'il mudhari namanya present continuous, itu la masuknya ke dalam fi'il mudhari ke verb present continuous, artinya itu tidak, tapi tidaknya tidak the long time, temporary. Kalau dia menggunakan kata lan baru tulus zaman, sepanjang waktu, begitu loh. Kalau kita taubat ya diterima oleh Allah. Saya tanya antum yang nggak dimaafin. Kan saya cuma nanya, pernah baca zodiak? Ramalan bintang? Jujur, kalau nggak jujur belum pernah ya. Nah. Intimidasi. Bintang apa? Bintang ini, bintang itu kan? Sekarang saya tanya, syirik nggak? Syirik, gak dimaafin repot ya. Masuk neraka. Kan dimaafkan. Nah gitu kan. Bener. Giliran dimaafkan. Bener tuh Ustaz. Saya dulu yakin sebenarnya Ustaz. Atau yang paling gampang deh, nggak usah ramalan bintang. Antum pernah nggak ngomong, ada kupu-kupu mau ada tamu? Ayo. Tangan gatel,
Nah, kalau gitu ngapain antum kerja? Cari ulat bulu, tempel di tangan, gatel tuh dapat duit enggak? Itu bukan cuma syirik, bodoh segala itu. Nah, inilah akhi. Ya, jadi akhi, tidak ada yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Nah, kata Nabi ini, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku pasti dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang berbuat dosa di malam hari, siang harinya sudah ditutupi oleh Allah, dia ceritakan kepada orang dosa-dosanya. Itu namanya mujahir. Ini yang tidak dimaafkan. Makanya dari dosa yang kecil menjadi besar tidak dimaafkan karena kita pamerkan. Ya udah dari jam 1 baru dapat 3 ya. Padahal saya mau jelasin tentang isinya sebenarnya. Salah satunya apa? Nih, mulut. Kita anggap remeh. Ini Pak membawa besarnya dosa. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wasu'ilan Nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Ya Rasulullah, perbuatan apa aja sih yang nyebabin orang masuk neraka? Kata Nabi, al-fam, mulut, wal farj, dan kehormatan. Nabi ditanya lagi, wasu'ilan Nabi an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga? Nabi bilang yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua etika. Nabi mengatakan, "Mayyadman lima baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahu al-jannah." Barang siapa mampu menggaranti kepadaku ya, apa yang ada di antara kedua rahangnya mulut dan apa yang ada di antara kedua kakinya, aku garanti kalian pasti dapat surga. Jadi lisan ini yang paling berbahaya. Kita menyepelekan, tapi karena ini bukan cuma mengantarkan kita ke neraka, orang banyak hancur gara-gara lisan kita. Coba framing yang kita berikan untuk mendukung diri kita menjadikan orang baik terasa buruk. Betul atau tidak? Mulut, Pak. Orang bisa kehilangan pekerjaan, orang bisa kehilangan ini, kehilangan itu karena lisan kita. Maka disebut fitnah itu lebih kejam daripada dari membunuh, kan? Kenapa? Orang dibunuh selesai, Pak. Tapi orang hidup, antum matikan karakter dia. Dia hidup tapi dia tidak punya harga diri. Kenapa? Nih, maka hati-hati. Sampai Islam tuh begitu kerennya, Pak. Jangan pernah ikut-ikutan kalau kamu nggak ngerti. Kita nih nggak ngerti nih politik, tapi kalau ngomong politik, udah kayak paling ngerti, Pak. Berhipotesa macam-macam itu. Kalau benar yang antum ngomongin, kalau salah, man qala akhihi ma laysa fi askanahu Allah radghatal khabal. Kau bicara saudaramu yang tidak pernah dilakukan saudaramu, maka engkau akan ditempatkan di lumpur neraka lisan. Ya udah deh, waktunya habis. Nanti kapan-kapan aja kita bicara tentang bahayanya nih mulut ini. Iya, ya jadi pokoknya akhi, kecil menjadi besar, satu karena dilakukan terus-menerus, yang kedua karena diremehkan, yang ketiga karena dibanggakan. Itu dulu deh. Moga-moga manfaat ya.